Gotta take the time to cut them off, I need help. I know how to make the girl go crazy when you treat her like your number one baby. Put my Mikroskop merupakan salah satu alat atau perangkat yang banyak ditemui di dalam sebuah laboratorium. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengamati sebuah objek yang berukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Meskipun alat ini terlihat sederhana, namun bagian-bagian mikroskop dan fungsinya juga sangat banyak serta beragam. Yuk simak, apa saja bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama, lensa okuler. Bagian paling atas dari sebuah mikroskop adalah lensa okuler. Lensa ini merupakan bagian yang sangat penting fungsinya, yakni sebagai tempat Anda meletakkan mata untuk melihat sebuah objek dengan alat tersebut. Selain itu, fungsi dari lensa okuler juga untuk mengatur besar kecilnya tampilan objek dari lensa objektif. Yang kedua, lensa objektif. Pada umumnya, sebuah mikroskop memiliki 3 buah lensa objektif yang bisa diubah sesuai dengan kebutuhan oleh penggunanya. Dengan menggunakan lensa tersebut, tentunya mengamati objek kecil menjadi lebih fleksibel. Yang ketiga yaitu tabung mikroskop. Untuk mengatur fokus dari lensa, tabung mikroskop sangat diperlukan. Selain itu, bagian ini juga sebagai penghubung lensa okuler dengan lensa objektif. Yang keempat yaitu makrometer. Makrometer atau pemutar kasar pada sebuah mikroskop berfungsi untuk menaikkan tabung mikroskop. Agar memperoleh tampilan yang diinginkan, biasanya pengguna mikroskop tersebut harus memutarnya sedikit lebih cepat. Yang kelima, mikrometer. Selain mikrometer juga berfungsi hal yang sama. Namun yang membedakan adalah kecepatan pemutarannya halus untuk bisa memperlihatkan objek yang lebih jelas. Baik, yang keenam adalah revolver. Jadi revolver memiliki sistem kerja yaitu memperbesar atau mengecilkan objek dengan cara memutarnya dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Jadi apabila kita membutuhkan tampilan yang begitu besar, nah di sini kita perlu mengaturnya pada revolver. Yang ketujuh adalah reflektor. Jadi reflektor ini adalah salah satu bagian terpenting pada mikroskop yang fungsinya adalah memantulkan cahaya. Nah, umumnya reflektor sendiri menggunakan cermin datar untuk memantulkan cahaya. Namun, apabila jumlah cahaya sangat kurang pada ruangan tersebut, maka kemungkinan besar akan digantikan dengan cermin cekung. Yang kedelapan, diafragma digunakan untuk mengatur jumlah cahaya yang digunakan untuk mengamati objek. Diperlukan sebuah diafragma sama seperti diafragma pada sebuah kamera. Bagian ini juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kondensor berbeda dengan diafragma. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya, sehingga bagian ini dapat bekerja karena adanya reflektor. Di sini saya akan menjelaskan tentang meja mikroskop yang bagian ke-10. Meja mikroskop adalah bagian di mana Anda bisa menempatkan objek pengamatan. Agar bisa melihat objek dengan jelas, sebaiknya bersihkan terlebih dahulu bagian ini. Yang ke-11, penjepit kaca. Agar letak objek stabil, pastinya membutuhkan bantuan dari penjepit kaca yang terletak pada meja mikroskop. Yang ke-12 yaitu lengan mikroskop. Selain penjepit kaca untuk kestabilan dan pengamatan, Anda juga harus menjaga letak daripada mikroskop itu sendiri
agar tidak bergeser. Agar tidak terjadi hal tersebut, maka Anda harus memegang mikroskop pada bagian lengannya. Yang ke-13, kaki mikroskop. Bagian penting lainnya yang sangat penting adalah kaki mikroskop. Fungsi dari bagian tersebut adalah menopang alat saat pengamatan. Itulah bagian-bagian mikroskop dan fungsinya yang paling utama yang dapat membantu para peneliti untuk mengamati objek yang sangat kecil. Tentunya, bagian-bagian tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga untuk penggunaannya juga sangat disarankan untuk selalu berhati-hati.